Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul khabir. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Fathul Bayan yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk dan cara bersyukur, terutama yang paling mudah dengan lisan, banyak-banyak mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Kenapa saya katakan dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain dan tidak hanya hamdalah? Karena orang yang terbiasa lisannya, ucapannya dengan bunga-bunga kalimat thayyibah, itu bisa menjadi tanda bahwa yang bersangkutan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu ingat kepada Allah itu adalah salah satu tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat itu adalah perkara yang sangat vital dan penting, Bapak Ibu sekalian. Kita menunaikan ibadah ini tujuan utamanya adalah supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan sholat sebagai ibadah utama kita, sekaligus sebagai pembeda antara kita seorang yang beriman atau tingkatan kelompok yang lain. Ya, saya tidak perlu menyebutkan yang lain ya, karena banyak musyrikin, munafikin, kafirin dan lain sebagainya. Yang penting mukminin saja. Jadi yang membedakan orang itu beriman dengan tidak itu salah satu dilihat dari sholatnya. Karena sholat itu adalah ibadah utama dan pertama ya, yang nanti akan ditanya oleh Allah ketika kita di yaumul hisab. Awwalu ma yuhasabu ya, amalan pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah ya, dan sangat menentukan adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka amalan yang lain itu juga akan menjadi baik. Kalau sholatnya buruk, yang lain pun juga akan menjadi buruk. Dan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, aqimis sholata lidzikri, tunaikanlah sholat adalah dalam rangka untuk ingat kepadaku. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi penguat bagi kita bahwa ciri orang yang bersyukur itu adalah orang yang
sangat menjaga dan mempertahankan sholatnya. Dan alasan yang lain, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sholat ini, kalau tadi kalimah thayyibah, ya. Yang kedua itu adalah sholat. Sholat itu adalah salah satu bentuk dan bukti seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mengatakan di berbagai kesempatan, mungkin di sini juga pernah, bahwa sholat itu adalah bentuk syukur orang yang hidup. Nah, kok bisa dikatakan begitu? Hidup itu adalah istilah yang sangat mendasar, ya. Karena ya, yang membedakan kita dengan mayat itu adalah hidup itu kan. Ya. Kalau kita ini tidak hidup, maka kita menjadi mayat, ya kan. Yang membedakan seseorang itu hidup atau tidak, mayat atau tidak, itu adalah apakah dia diberikan kehidupan, apakah dia hidup. Nah, jadi ciri orang hidup itu bersyukur atau tidak, itu dilihat apakah dia sholat atau tidak. Jadi kalau sholatnya baik, maka dia syukurnya juga baik. Kalau sholatnya buruk, maka syukurnya juga buruk. Apalagi kalau tidak sholat, gitu ya. Itu tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Kalau orang tidak bersyukur, tandanya orang kufur. Kufur, tidak mengakui dan tidak mensyukur, berterima kasih terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Karunia yang diberikan kepadanya tidak disyukuri, ya, tidak pandai berterima kasih lah, ya. Makanya sholat itu bagaimanapun situasi seperti apapun, bagi kita seorang beriman itu harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Kalau kita dalam keadaan sehat bugar, maka tunaikanlah sholat secara sempurna. Dan kalau sholat wajib, kalau perlu diutamakan berjamaah di masjid. Kalau sholat sunnah, maka tunaikanlah secara sempurna. Berdiri, ruku, sujudnya tunaikanlah secara sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Jadi Rasulullah itu banyak sekali mengajarkan kepada kita cara menunaikan sholat dalam berbagai macam kondisi. Jadi kalau dalam kondisi kita fit, ya, prima, sehat, sempurna, tidak ada kurang satu apapun, maka tunaikanlah sholat itu sebaik mungkin, ya, sesempurna mungkin. Kalau andaikan kita sedang sakit, ya, yang memungkinkan kita tidak, bagi bapak-bapak memungkinkan ke masjid, ya sholatlah di rumah. Kalau sakitnya cukup parah yang membuat dia tidak mampu untuk berdiri, maka tunaikanlah sholat itu dengan duduk. Kalau tidak mampu juga duduk, ya tunaikan dengan berbaring, ya, dengan berbaring. Ya, bagaimana sholat dengan berbaring? Ya dengan isyarat-isyarat, ya. Kalau tidak kuat lagi, ya berdiri nggak kuat, duduk nggak kuat, berbaring nggak kuat, ya sudah disolatin saja gitu. Ya. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, sholat itu harus kita tunaikan sebagai tanda kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan Nabi Ayub alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, beliau itu adalah salah satu contoh, ya, Nabiullah yang diberikan musibah yang sangat luar biasa. Kerasnya, lamanya gitu ya. Mulai dari hartanya dihilangkan, ya, kemudian anaknya juga diambil gitu ya. Kemudian istrinya juga sampai pada meninggalkan gitu ya. Tidak cukup demikian,
badannya pun juga sudah mulai meninggalkan dia dengan digrogotinya tubuhnya itu oleh penyakit gitu ya. Itu pun tidak menggentarkan atau menyurutkan semangat Nabi Ayub untuk sholat. Ya, meskipun syariat sholatnya Nabi Ayub beda dengan sholat Nabi Muhammad, karena masing-masing Nabi itu punya syariatnya masing-masing. Tapi intinya sholat itu ditunaikan ya. Karena syariat sholat itu adalah syariat yang paling tua. Sejak Nabi Adam itu sudah ada sholat, Bapak Ibu sekalian. Meskipun caranya tentu saja beda-beda. Yang kita ikuti saat ini adalah tentunya sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sholat itu adalah pertanda orang yang hidup dan bersyukur ya. Yang kita ketahui selama ini kan pertanda orang hidup itu seperti apa sih gitu ya. Nah sekarang kita tambah lagi, kita lengkapi lagi pertanda orang hidup dan bersyukur. Jadi tidak hanya cukup hidup kita ini, tetapi juga hidup dan bersyukur, sehingga kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran ya, Allah juga mengingatkan kepada kita secara implisit gitu ya, secara tidak langsung menunjukkan bahwa kalau kita ingin senantiasa selamat, berhasil dalam menjalani sepanjang kehidupan kita ini, salah satu kuncinya adalah dilihat dari sholat itu juga ya. Dan yang kedua, dilihat dari seberapa sabar kita di dalam menjalani kehidupan ini. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ya hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada siapa? Tentunya kepada Allah ya. Dengan cara apa? Bisa berwassalah, dengan cara sabar dan dengan cara sholat ya. Itu dua hal yang diajarkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita minta tolong kepada Allah. Lah kalau di situ kalimatnya minta tolong. Kalau kita bertanya lagi, kapan sih kita tidak minta tolong kepada Allah? Kapan kira-kira kita tidak minta tolong kepada Allah? Kita setiap saat selalu minta tolong kepada Allah. Sehebat apapun kita, seperkasa apapun kita, sekaya apapun kita, secukup apapun kita, tetap saja kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita menjadi orang kaya, cukup semuanya, tetap saja kita minta tolong kepada Allah karena kita takut kekayaan kita diambil orang, dicuri orang. Kita juga ingin kekayaan itu selalu ada dan memberkahi kita, memberikan kebaikan dalam kita, dan semua itu hanya Allah yang bisa memberikan. Apalagi bagi orang yang banyak sekali kekurangan, banyak sekali kebutuhannya, banyak sekali permintaan dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini adalah makhluk yang sangat-sangat terbatas. Padahal kita ini adalah makhluk yang paling sempurna. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh ya, kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya penciptaan, kata Allah di dalam surat Az-Zaitun ya. Itu pun masih banyak sekali keterbatasan yang membuat kita sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dua perkara tadi nggak bisa kita tinggalkan sama sekali. Pertama adalah sholat, yang kedua sabar. Kalau kita sudah baik sholatnya, maka tinggallah sabar ya. Tapi sholat itu nggak akan pernah selesai dalam penyempurnaannya, karena ujian sholat itu banyak juga Bapak Ibu sekalian ya. Bisa jadi suatu saat kita bisa sholat dengan sempurna, bisa khusyuk, bisa konsentrasi, tidak terganggu apapun. Tapi lain kesempatan kita down, kita jelek sekali dalam pelaksanaan sholatnya. Disitulah kita harus senantiasa menjaga sholat itu.
Ya, karena sholat itu banyak, ya, banyak rupa-rupanya, banyak macam-macam orang sholat itu, ya. Ada orang yang sholatnya khusyuk, ada orang yang sholatnya bisa menjaga khusyuknya, menjaga kualitasnya. Ada orang yang sholat itu hanya rutinitas, gitu ya. Ada orang yang sholat itu hanya sekedar pamer, gitu ya. Dan macam-macam sholat itu. Dan karena sholat itu macam-macam, artinya bisa naik, bisa turun seperti halnya iman kita, maka inilah yang harus senantiasa kita jaga dan kita perjuangkan sholat itu. Ya, makanya di situ dikatakan sholat adalah cara kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita butuhkan, mintalah ketika kita sholat. Yang kedua, sabar. Setelah kita sholat, maka tinggallah sabar. Dan ingatlah Bapak Ibu sekalian, sabar ini adalah perkara yang sangat luas, perkara yang sangat luas cakupannya. Bahkan sholat itu pun juga masuk dalam cakupan sabar, ya. Sholat pun kita harus bersabar, karena tidak sedikit orang yang tadi sholatnya baik, khusyuk, karena tidak sabar maka sholatnya turun derajatnya dari khusyuk menjadi riya, bisa jadi, gitu ya. Itu disebabkan karena tidak sabar di dalam sholat, ya. Dan dari waktu yang Allah berikan kepada kita saja Bapak Ibu sekalian, berapa persenkah yang kita gunakan untuk sholat? Ya, kalau kita hitung-hitung, ya minimal saja setiap sholat kita itu sudah baik sekali, itu 10 menit, itu sudah baik sekali pelaksanaan sholat. Kita kalikan dengan 5 kali gitu ya sebagai kewajiban kita, itu baru berapa itu? 10 kali 5 berarti 50 menit. 50 menit nggak sampai 1 jam Bapak Ibu sekalian. 1 jam kan 60 menit. 60 menit, ya. Padahal yang kita gunakan untuk sholat itu hanya 50 menit, nggak nyampe 1 jam. Lantas kalau hanya kita gunakan 50 menit saja untuk sholat, yang lainnya dikemanain? Disitulah masuk dalam wilayah sabar Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat hanya 50 menit, sisanya 23 jam 10 menit itu di bawah cakupan sabar. Sangat luar biasanya, ya, besar dan luasnya sabar itu. Dan sabar itulah yang sangat menentukan seseorang itu akan selamat atau tidak dalam segala hal, gitu ya. Dan dengan sabar itu pula lah juga yang akan menentukan seseorang itu bersyukur atau tidak. Jadi luar biasa yang namanya sabar. Bahkan terkadang kita itu, ya, yang tadinya berhasil menjadi tidak berhasil itu disebabkan tidak sabar. Bahkan ada cerita gitu ya, ada 2 orang yang sedang menggali, ya, di perbukitan untuk mencari mutiara, karena diperkirakan di dalam bukit itu ada mutiara yang sangat luar biasa. Yang satunya, ya, orang yang pertama itu menggali terus tanpa lelah, tapi pada suatu ketika dia belum sampai kepada hasilnya, belum menemukan mutiara yang dicarinya, dia sudah lelah, dia sudah tidak sabar, sehingga dia kemudian menyerah dan berhenti. Ada lagi orang yang dia bekerjanya pelan-pelan, tapi terus ajak istiqomah, meskipun diledek sana sini, digoda sana sini, dia terus saja menggali, mencangkul dan sebagainya, dan dia akhirnya berhasil menemukan apa yang dia cari, yakni mutiara yang ada di dalam bukit yang sedang ia cari. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam kehidupan ini dibatasi oleh yang namanya waktu, dan waktu kita itu sampai ajal Bapak Ibu sekalian, bukan sampai tua, bukan, sampai ajal, sampai mati. Jadi perjuangan sabar kita itu dari kita dilahirkan sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh kematian. Itulah batas sabar.
Nah, jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Nah, itu ketika dia sudah mulai mengatakan itu, tanda-tanda dia mulai tidak sabar. Karena sabar itu tidak ada batasnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dengan sholat dan sabar itulah yang kemudian menentukan seseorang itu ya, dia bersyukur atau tidak. Yang kedua, dia itu ya akan bisa selamat dan berhasil dalam perjuangan kehidupannya atau tidak. Nah, dan sabar itu yang sering kita pahami hanya dalam keadaan kesulitan, ya, kepayahan, kesusahan saja. Padahal sabar itu mencakup segala hal. Ketika senang juga sabar, ketika kita sulit juga sabar, ketika enak sabar, ketika tidak enak sabar, ketika sakit sabar, ketika tidak sakit sabar. Sabar itu semua hal tercakup dalam yang namanya sabar. Nah, ketika dua hal ini, Bapak Ibu sekalian, sholat dan sabar senantiasa bisa kita perjuangkan dan kita istiqomah di dalam memperjuangkan itu, inilah yang kemudian akan membuat kita menjadi orang yang senantiasa diberikan jalan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhasil selamat dalam sepanjang kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa kehidupan kita ini batasnya adalah mati, gitu ya. Batasnya adalah sampai mati, bukan sampai berhasil, bukan. Ya. Makanya di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, sejujur-jujurnya takwa, sesejati-sejatinya takwa. Pokoknya yang terbaik lah. Wala tamutunna illa. Nah, inilah, jangan kamu mau mati, ini batasnya. Janganlah kamu wala tamutunna illa, jangan kamu mau mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sementara engkau memastikan bahwa engkau dalam keadaan beriman Islam. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kunci yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Allah kepada kita supaya kita bisa selamat dalam sepanjang kehidupan kita, yakni dengan cara senantiasa memperjuangkan sholat dan sabar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, kalau kita sudah bisa memegang teguh kedua hal ini, maka banyaklah karunia-karunia Allah yang bisa kita raih dalam kehidupan ini, ya. Bahkan salah satu karunia yang sangat kita dambakan adalah domnullah atau domatullah, yakni jaminan Allah, ya. Jaminan Allah ini adalah ya sesuatu yang sangat berharga, yang sangat kita cari untuk kita dapatkan, ya. Sama halnya ketika kita mendapatkan jaminan dari seseorang, gitu ya. Misalkan kita punya anak kita dijamin oleh seseorang atau lembaga, udahlah nak, kamu belajar saja sesuai dengan kemampuanmu, dan engkau aku jamin sampai pendidikan tertinggi, biayanya nggak bayar. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu sekalian? Senang atau tidak? Pasti senang, ya, pasti senang. Dalam kesehatan pun juga kita juga membutuhkan jaminan, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Jamkesda, Askesda, sekarang BPJS, ya kan? Itu kan semua jaminan-jaminan itu, ya, jaminan kesehatan, gitu ya. Kalau kita sudah dijamin kesehatannya, maka kita sudah lebih tenang, ya, lebih tenang ketimbang yang tidak dijamin, betul nggak? Nah, begitu juga kita juga dijamin masuk surga oleh Allah, itu juga jauh membuat kita lebih tenang ketimbang kita tidak dijamin masuk surga oleh Allah. Makanya kita beriman, makanya kita berislam, karena hanya orang yang berimanlah yang dijamin oleh Allah masuk surga.
Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Dan yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian. Dan jangan dikira la ilaha illallah itu hanya sekedar ucapan belaka, tetapi ucapan mengaitkan perbuatan. Ya. Jadi enggak bisa dipermainkan. Wah, saya kan udah mengucapkan la ilaha illallah, tapi setelah itu perbuatannya bertentangan dari la ilaha illallah, itu enggak ada artinya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tapi tetap saja kalau itu pernah kita ucapkan ya dengan penuh keimanan, maka ini akan menjadi benih ya, akan menjadi benih keimanan di dalam diri kita yang bisa saja suatu saat akan bangkit kembali ya. Bisa saja suatu saat akan muncul kembali menjadi fitrah kita gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-sekali kita suka merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, meskipun dia saat ini berada dalam jalan yang salah, berada dalam posisi yang tidak benar gitu ya. Tidak Islam sekalipun sama gitu ya. Jangan sekali-sekali kita melecehkan, menghina, bahkan ya berbuat yang tidak baik kepada mereka, karena bisa jadi sebelum meninggal, sebelum ajal menjemput dia akan bisa bangkit benih fitrah keimanannya dan menjadi muslim. Dan sebaliknya kita juga tidak boleh sombong, meskipun setiap hari ke masjid, setiap hari pengajian, setiap hari jamaah dan lain sebagainya. Tahu-tahu sebelum ajal kita kafir, bisa jadi Bapak Ibu sekalian. Maka nggak boleh sombong dalam keimanan kita, dan juga tidak boleh melecehkan dan merendahkan orang yang sekarang tidak beriman, karena bisa jadi suatu saat dia beriman. Bapak Ibu sekalian, itulah yang namanya perkara jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak jaminan yang telah Allah berikan dalam sepanjang kehidupan ini kepada hambanya ya. Bahkan saya pernah menyampaikan dalam mimbar ini ya, Rasul juga pernah menjaminkan seseorang dengan syarat dia menjaga mulut dan kemaluannya. Mayyat mumli ma baina lahwaihi wa ma baina rijlaihi ya atmanul lahul jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang menjaminkan kepadaku dua perkara, apa yang ada di antara dua bibirnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, itu kemaluan, maka aku jaminkan surga, kata Rasulullah. Nah, ini jaminan ya, jaminan Rasulullah. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga pernah mengatakan di hadis yang lain ya, terkait dengan jaminan ini, bahwa Allah itu, kata Rasulullah ya, ini Rasulullah yang mengajarkan, Allah itu akan menjamin 3 kelompok manusia. Nah, inilah yang mungkin akan menjadi fokus kita pada kajian kali ini ya. Dari Abu Umamah, Rasulullah Muhammad SAW ya, diriwayatkan dari Sahih Imam Abu Daud ya, mengatakan, qala Rasulullah SAW, salasatun kulluhum dominun 'alallahi ya. Ada 3 kelompok manusia, yang mana ketiga kelompok ini dominun, dijamin oleh Allah, orang yang dijamin oleh Allah, Allah in asha ruzika wa kufiya, ketika dia hidup maka dijamin rizki dan dicukupkan semua itu oleh Allah. Wa in mata adkhalahul jannah, adkhalahul jannah, ketika dia hidup dia dijamin rizkinya oleh Allah, dicukupkan rizkinya oleh Allah, dan ketika dia mati dijamin juga surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang enak gimana coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi orang yang dijamin oleh Allah seperti ini. Ketika kita hidup dijamin semua rizkinya, kita nggak bakal kekurangan ya. Ketika kita mati dijamin masuk surga. Yang sering kita alami kan, hidup nggak dijamin rizkinya, mati pun juga nggak dijamin surganya. Nah, inilah yang harus betul-betul kita perjuangkan ya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu?
ada 3 kelompok Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, man dakhala baitahu fasallam fahuwa domin 'ala Allah. Yang pertama adalah orang yang ketika masuk ke dalam rumahnya, ya, fasallam, maka dia mengucapkan salam, fahuwa dominun 'ala Allah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang atau gampang Bapak Ibu sekalian? Salam itu seperti apa Bapak Ibu? Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya salam. Ketika kita masuk rumah, maka kita ucapkan salam, baik ada orangnya atau tidak. Ya, baik ada orangnya atau tidak. Karena kalau ada orangnya, yang jawab orangnya yang di dalam. Kalau tidak ada orangnya, yang jawab penghuni yang ada di dalam rumah. Siapa penghuninya? Ya malaikat, jin dan lain sebagainya. Silakan, terserah gitu ya. Ataupun binatang-binatang yang lain, itu dijawab. Mereka menjawab Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang toh Bu? Sudah pada hafal toh salam? Pertanyaan yang lucu ya. Masa salam ditanya sudah hafal gitu ya. Ya. Jadi salam itu ternyata luar biasa manfaatnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Amalan ini sepele, ringan, mudah, dan tidak ada yang nggak hafal gitu ya. Nggak bayar lagi. Ada nggak yang ngucapin salam bayar? Nggak ada kan? Gratis gitu ya. Nggak perlu bayar ya. Dan luar biasa ya. Amalan yang sepele seperti ini ternyata manfaatnya sangat luar biasa besarnya. Kenapa? Karena salam ini mengundang keberkahan gitu ya. Apa itu keberkahan? Ya, berkah itu adalah kebaikan. Yang tadinya orang berniat buruk kepada kita, karena kita mengucapkan salam gak jadi berbuat buruk. Dan itulah berkahnya Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya ada ancaman yang ada dalam rumah, karena kita mengucapkan salam, tidak jadi ancaman itu diberikan kepada kita. Yang tadinya akan membuat kita celaka, bisa jadi rumah itu bisa jadi ambruk dan lain sebagainya. Karena kita ucapkan salam, Allah menahan rumah itu nanti ambruknya nanti. Kalau hambaku sudah keluar rumah, bisa jadi apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bahkan ya, di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallam fatakunu barakah alaika wa ala ahli baitika. Ya wahai anakku, ya, wahai anakku, kata Rasulullah, jika engkau masuk ke rumah menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam ya. Fasallam fatakunu barakatan alaika, maka hal itu akan membuat engkau berkah bagi dirimu sendiri, wa ala ahli baitika, dan juga berkah kepada penghuni rumah gitu. Jadi berakibat dua Bapak Ibu sekalian, baik buat yang mengucapkan dan baik buat yang diucapkan ya. Karena salam itu adalah doa gitu ya. Dan doa itu adalah senjata. Yang tadinya nggak bersenjata, kita kasih senjata, akhirnya bisa selamat ya, bisa menjadi benteng pelindung bagi orang yang tidak bersenjata, maka kita kasih senjata. Nah gitu ya. Jadi hal yang sepele ternyata Bapak Ibu sekalian dampaknya tidak sepele ya. Dampaknya luar biasa. Maka jangan meremehkan ibadah-ibadah amaliyah sepele ini, karena ternyata ini membuat kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dan surga ketika kita sudah tiada. Mau atau mau Bapak Ibu sekalian? Pasti mau ya. Kayak MLM. Ya. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua dikatakan oleh Rasulullah, orang yang dijamin
oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Yang kedua adalah barang siapa yang keluar rumahnya tadi menuju kepada masjid Allah, fahuwa dhaminullah, maka dia juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, masuk rumah dengan salam dijamin oleh Allah. Yang kedua, keluar rumah pergi ke masjid juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian di rumahnya dekat masjid. Cuma melangkah 2 langkah saja sudah masuk masjid gitu ya. Karena 2 hal yang membuat kita bisa menjadi dijamin oleh Allah. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Bersyukurlah kalau punya rumah dekat masjid, jangan pernah dijual ya. Jangan pernah dijual. Kalau dijual, juallah yang paling mahal gitu ya. Karena di situ akan membuat kita bisa dijamin oleh Allah dalam 2 hal. Ketika masuk rumah bisa dijamin oleh Allah. Kalau kita mengucapkan salam, ketika kita keluar rumah masuk masjid juga dijamin oleh Allah. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Istimewanya orang yang punya rumah, apalagi dekat masjid gitu ya. Maka ya meskipun di dalam seperti ini, tapi harganya mahal Bapak Ibu sekalian. Lebih mahal ketimbang yang di pinggir jalan sana gitu ya, yang jauh dari masjid gitu ya. Jadi jangan pernah dijual ya Bapak Ibu sekalian. Disedekahkan saja. Ya, jadi ketika kita keluar rumah dan pergi ke masjid, maka itulah yang akan membuat kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pertama, masjid itu adalah rumah Allah ya. Masjid itu adalah rumah Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Allah, maka dia akan menjadi tamu Allah. Dan ketika kita menjadi tamu Allah, ingatlah Bapak Ibu sekalian, semuanya menjadi perlindungan Allah. Jadi jangan dikira kita yang ada di dalam ini tidak berguna, tidak sia-sia, karena semuanya ini kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjamin semuanya ketika kita berada di rumahnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Maka jangan heran ketika gempa, ketika musibah, banyak orang lari ke masjid. Kenapa? Salah satunya adalah ingin minta perlindungan Allah. Karena kita masuk ke dalam rumah Allah, Allah lah yang akan menjamin segala halnya, termasuk keselamatan kita. Meskipun kita mati karena masjid itu roboh, nggak masalah. Karena kita mati di dalam rumah Allah itu jauh lebih baik ketika kita mati di luar rumah Allah. Nggak ada yang menjamin kita, nggak ada yang melindungi kita. Sementara di rumah Allah pasti kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti meskipun ini rumah Allah, masih Allah ya terhindar dari gempa, terhindar dari musibah, terhindar dari ambruk dan sebagainya, bukan. Ya, bukan begitu. Meskipun ya banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya banyak kita lihat di kasus tsunami di Palu gitu ya. Itu satu-satunya masjid di pinggir laut yang selamat utuh, tidak disentuh oleh tsunami. Ternyata tsunami-nya lompat Bapak Ibu sekalian. Itu adalah masjid utuh. Di Aceh juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu bukti kalau rumah Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun ada juga masjid yang roboh gitu ya. Tapi meskipun roboh dan kita misalkan ketubrukan robohan di masjid dan kita dilalang meninggal saat itu adalah mati syahid Bapak Ibu sekalian, dan kita dibawa jaminan Allah, dibawa perlindungan Allah. Berbahagialah kita Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan, "Idza ra'aitumur rajulu yata'ahadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat orang yang rajin datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu ternyata suka ke masjid Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi jangan mengaku beriman kalau nggak pernah ke masjid ya. Ya, jangan pernah mau dikatakan beriman kalau nggak rajin, nggak gemar, nggak terikat hatinya ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dikatakan orang yang dijamin oleh Allah, wa man kharaja fi sabilillahi fahuwa dhamin 'ala Allah. Dan barang siapa yang keluar
dalam rangka berjihad fisabilillah, maka dia juga dikatakan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa orang yang berjihad fisabilillah ini? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Apakah jihad itu hanya ketika kita perang saja? Tidak. Jihad yang paling nyata, yang paling kita alami adalah jihad bekerja mencari nafkah, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah jihad fisabilillah. Dikatakan oleh Rasulullah, ya, yang membedakan itu adalah jihad fisabilillah dan jihad fisabilis syaiton, itu adalah niatnya. Kalau seseorang itu pergi bekerja, keluar rumah untuk bekerja, mencari nafkah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dalam rangka untuk menghidupi orang tuanya yang sudah tua renta, anak-anaknya yang masih kecil yang butuh penghasilan, butuh makanan darinya, menghidupi istri dan orang-orang yang dicintai yang ada dalam rumah itu dikatakan jihad fisabilillah. Kalau tidak, ya berarti jihad fisabilis syaitan. Jadi gampang Bapak Ibu sekalian? Sudahlah, masuk rumah dijamin oleh Allah, keluar rumah masuk masjid juga dijamin oleh Allah, dan kalau tidak kedua hal itu, tidak keluar rumah untuk bekerja juga bisa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah At-Taubah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat 41, Allah mengatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan yang ringan ataupun dalam keadaan yang berat, gitu ya. Malas ataupun lagi rajin, ya. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi luar biasa kiranya kalau kita dalam kehidupan ini selalu bisa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang termasuk dalam tiga hal ini, maka dia akan dicukupkan rezekinya oleh Allah dan dicukupkan semua kebutuhannya selama ia hidup di dunia, dan ketika dia mati, dia juga dijamin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa kiranya, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian kalau kita berpeluang besar untuk bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Gimana? Siap semua ya? Alhamdulillah. Maka mulai dari sekarang ketika masuk rumah ucapkanlah salam, setelah keluar rumah rajin-rajinlah ke masjid, ataupun ketika bekerja maka niatkanlah untuk jihad fi sabilillah. Demikian yang bisa saya sampaikan.